Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Johan Maulana. Hari ini ingin memberikan bagaimana tips konfirmasi kasus DBD dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, seringkali teman-teman puskesmas itu saat melakukan penyelidikan epidemiologi menemukan kasus-kasus tambahan di masyarakat. Entah kasusnya sedang dirawat inap ataupun sudah pulang dari rumah sakit yang katanya habis kena DB, ataupun sekedar untuk mengkonfirmasi kasus rumor yang katanya DB, katanya ada DB, katanya. Nah, untuk itu puskesmas itu butuh waktu cepat gitu kan, konfirmasi jawaban dari rumah sakit apa benar DBD secara konfirmasi laboratorium atau bukan. Butuh waktu cepat. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana sih caranya biar komunikasinya efektif dan dapat jawaban dengan cepat. Yang pertama yaitu dengan nomor RM. Nah, ini hanya berlaku untuk pasien yang sudah pulang dari rumah sakit yang katanya kena DB. Lihat nomor RM-nya. Mungkin di dokumentasi rumah sakit, surat kontrol atau surat keterangan pulang dari rumah sakit itu ada nomor RM. Nomor RM-nya berapa, rumah sakit mana, itu sangat cepat karena itu sangat spesifik dan sangat valid. Nggak mungkin salah kalau kayak gitu ya. Nah, ini hanya berlaku untuk yang sudah pulang dari rumah sakit. Yang kedua, nama lengkap. Nah, disinilah yang sering terjadi salah paham. Si puskesmas itu kesalahannya saat PE terus nanya siapa nama yang sakit. Nah, di sini kita hanya pakai data subjektif, sukanya itu seperti itu. Misalkan nih, nama Ruzaini, misalkan ini hanya misalkan saja nih. Nama yang sakit siapa? Ruzaini. Nah, dalam benak kita nama Ruzaini pasti RUZAENI gitu kan. Nggak kepikiran ternyata di situ ada S-nya. Nah, di rumah sakit nyari seperti itu juga nggak ketemu-temu, ternyata ada S-nya gitu kan. Maka lebih baik puskesmas itu kalau nanya pakainya data objektif sesuai dengan KK dan KTP. Jadi nyari ketemunya bisa cepat seperti itu. Contoh lain, nama Muhammad itu ada yang di KTP cuman M titik siapa gitu. Muhammad itu bisa juga MOKH, Muhammad, MOCH, MUH, ya, MUKH, ada Muhammad double M, ada M-nya 1 dan sebagainya. Jadi tingkat kesalahannya tinggi. Nah, tentunya pihak RM juga harus mencari alternatif, kira-kira berspekulasi probabilitasnya ini, mungkin Raihan, coba pakai RAIHAN misalkan. Kok nggak ketemu, coba Raihan, coba RAYHAN atau Raihan RAYKHAN. Nah, dicoba-coba sampai ketemu sambil menunggu puskesmasnya itu mencari data yang lebih valid lagi kayak gitu ya. Jadi biar sama-sama cepat ketemu tuh seperti itu. Jadi puskesmasnya pakai data objektif. Nah, rumah sakit juga kalau ditanya, kalau nggak ketemu coba alternatif beberapa kata yang kira-kira match gitu. Jadi ini selisih satu huruf ataupun selisih spasi saja, ini mengakibatkan pencariannya nggak ketemu-temu itu di sini. Oke? Next, berikutnya tanggal lahir. Tanggal lahir ini akan spesifik, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, itu kemungkinan ngembari kan enggak gitu ya. Jadi ini sangat membantu nih tanggal lahir. Yang berikutnya adalah alamat lengkap. Alamat lengkap sebisa mungkin teman-teman puskesmas itu kalau nanya lengkap, ada RT, ada RW, desa mana, kecamatan mana. Ya, jangan lupa desa dan kecamatan karena ada beberapa nama desa yang sama di antara beberapa kecamatan di Kabupaten Tegal gitu. Oke, nama ortu. Nah, nama ortu ini cukup membantu, tetapi ini kasusnya sama dengan nama pasien. Tingkat kesalahannya tinggi. Dan di RM itu nama ortu bisa jadi itu nama penanggung jawab gitu kan. Penanggung jawabnya siapa belum tentu ayahnya, belum tentu ibunya. Saat itu misalkan ke rumah sakit di antar omnya, bisa aja nama penanggung jawabnya di situ adalah omnya. Nah, gitu. Ini memang tidak menjamin akan cepat ketemu dengan tambahan nama ortu, tapi paling tidak ini adalah data pendukung untuk mencari barangkali data-data yang lain tidak ada gitu. Di sini juga tingkat kesalahannya tinggi, dari namanya nanti nggak klop juga kayak tadi kan, selisih satu huruf aja nggak ketemu-temu gitu. Yang berikutnya tanggal masuk atau tanggal keluar. Ini juga cukup membantu. Karena di RM ada klasifikasi berdasarkan data kapan masuk, kapan keluar kayak gitu. Oke, ini next berikutnya, dirawat di rumah sakit mana? Kadang teman-teman puskesmas nanya ke grup, tapi ini ditujukan ke rumah sakit mana? Saya lupa nanya tuh tadi dirawat rumah sakit mana. Nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa nanya ke grup terus nyuruh semua RM nyari di filenya masing-masing semua rumah sakit. Nggak kayak gitu. Itu nggak efektif kayak gitu. Jadi RS mana harus tertuju, mana jelas kayak gitu. Oke, next berikutnya, tanya ke grup, jangan nanya ke saya gitu. Ini lama kalau nanya ke saya. Puskesmas nanya ke saya ke rumah sakit. Lah terus rumah sakit kekurangan data. Ini bener nggak namanya? Saya ngomong lagi ke puskesmas. Itu komunikasi TikTok seperti itu nggak efektif. Jadi nanya di grup, biar tahu rasanya nanya di grup seperti apa, biar tahu pengalaman. Ternyata untuk bertanya saja itu membutuhkan data yang lengkap kayak gitu. Jadi lain kali Anda kalau mau nanya, kelengkapan semua data ini semakin lengkap akan semakin cepat Anda temukan kayak gitu. Dan rumah sakit RM sudah terlatih di Kabupaten kalau misalkan data lengkap 1 kali 24 jam pasti ketemu. Oke, demikian, terima kasih, semoga membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.